Yo, what's up guys, kembali dengan channel saya lagi ya, tentunya Tanaka Fujiwara. Dan pada video kali ini kita akan membahas RX7 coy. Oke coy, karena bukan judul sih, lebih tepatnya ini part selanjutnya dari 7 Samurai ya kan. Kalau kemarin kita ngebahas NSX atau The Blade Master, sekarang kita bakalan ngebahas The Archer, si Mazda RX7 coy. Bang, RX7 kan cuman ada satu ya, yang bisa dibilang FD gitu ya kan, yang populer. Cuman RX7 itu ada 3 generasi ya kan, ada FB, FC, sama FD. Nah, ketiga generasi ini bakalan kita bahas. Berbicara soal Mazda RX7, kita itu nggak bisa ngesampingin mesin Wankel rotary atau rotornya ini yang ikonik tentunya dari pabrikan Jepang, Mazda. Nah, semuanya itu dimulai tahun 1961 di mana Mazda dan NSU itu menandatangani MOU buat pengembangan mesin rotary yang terkenal bertenaga tapi ya ringkih. Nah, setelah 6 tahun pengembangan mesin rotary, akhirnya Mazda itu nemuin solusi dari masalah mesin rotarinya ini dan memasangkan mesin tersebut di sport car Mazda Cosmo yang pertama kali diperkenalkan pada Tokyo Motor Show tahun 1964 dan baru diproduksi tahun 1967 pada bulan Mei. 5 tahun berselang, mesin Wankel rotary ini juga disematkan di line up coupe mungil RX3 Savana Coupe di tahun 1972. RX3 Savana ini meraih kesuksesan di ajang balap dan dipasar sebagai mobil berperforma dengan budget. Jadi ya pengen murah dan kenceng ya udah Savana ini, RX3 Savana coy di masa itu ya kan. Nah, menyusul kesuksesan Mazda RX3 Savana, Mazda itu berencana ngebuat sebuah sport car murah dan berperforma dan styling aja gitu, dan diplot sebagai rival Lotus Elan kreasi Colin Chapman. Lahirlah Mazda RX7. Generasi pertama Mazda RX7 Savana FB atau ya biar singkatnya Mazda RX7 FB gitu ya kan. Nah, sebenarnya Mazda RX7 ini tuh masih pakai nama Savana yang dipopulerkan sama si RX3. Tapi keduanya ini adalah mobil yang bener-bener beda ya bener beda sih ya kan. Kalau dilihat aja kayak, nah ini RX3, ini RX7 FB, beda gitu ya kan. Nah ya intinya yang buat sama itu ya sama-sama pakai mesin rotary gitu aja sih. Nah, si Mazda RX7 FB ini didesain sama tim yang dikepalai sama si Matasaburo Maeda. Dan RX7 FB ini tuh dijual sama beberapa line Mazda yang sama-sama make mesin rotary gitu ya kan. Nah, Mazda RX7 FB ini make mesin rotary berkapasitas 1200 cc berkode 12A yang menghasilkan tenaga 100 horsepower yang dikawinkan sama transmisi manual 4 atau 5 percepatan, terus transmisi otomatis 3 percepatan coy. Dan tenaganya itu nggak terlalu gede, tapi ya bobot mobil ini tuh nggak lebih dari ya 1000 kg dan koefisien dragnya yang gila 0,36 doang coy. Gila sih. RX7 adalah mobil yang menyenangkan buat dikendarai tapi mahal buat dibudget. Bicara soal performa udah nggak bisa dipandang sebelah mata deh. Akselerasi dari 0 ke 100 km per jam bisa ditempuh dalam waktu 9,2 detik dan kecepatan puncaknya 190 km per jam. Itu udah cukup impresif gitu ya kan. Ya impresif banget coy. Gila sih, 1200 cc loh. Wow. Tapi ya RX7 FB ini juga punya performa menikung yang intinya handlingnya baik gitu ya kan. Bukan baik sih, gimana ya, lincah lah, cihuy. Dan bermodalkan pusat gravitasi rendah dan weight distribution 50/50. Ini nih, di tahun 1981 Mazda RX7 FB itu dapat update di beberapa sektor, mulai dari eksterior dan interior sampai mesin juga. Nah, tapi yang paling penting adalah transmisi manual yang kini cuman 5 percepatan doang. Ya maksudnya nggak ada yang 4 percepatan gitu ya kan. Dan peningkatan dari mesin 12A yang awalnya 100 horsepower jadi 114 horsepower. 2 tahun berselang RX7 ini tuh masuk
bukan RX-7 ini ya, RX-7 FB gitu ya kan, masuk ke dalam daftar 10 mobil terbaik dari majalah Car and Driver. Nah, di tahun 1984 hadir facelift kedua Mazda RX-7 yang hadir pakai varian baru GSL SE yang pakai mesin rotor ganda REEGI 1300cc 13B sama full injection. Ini tuh merupakan pengembangan dari mesin 12A. Nah, buat pasar Jepang hadir RX-7 Turbo yang pakai mesin turbo 12A. Ya sama kayak Mazda Luce sama Cosmo lah. Nah, mesin ini tuh menghasilkan 163 horsepower coy, gila. Nah, produksi Mazda RX-7 FB ini tuh berhenti pada tahun 1985, di mana model FC-nya udah siap buat melanjutkan kesuksesan generasi pertamanya ini. Yang gila sih, ubahan konsepnya nggak signifikan tapi krusial coy. Generasi kedua Mazda RX-7 FG udah nggak pakai nama Savana. Nah, setelah kesuksesan generasi pertama alias si FB itu, tim desainer Mazda yang dikepalai sama si Akio Uchiyama ini tuh melakukan studi banding di Amerika Serikat buat nyari tahu kenapa sih RX-7 itu sangat diterima dan apa yang harus dilakuin buat meneruskan momentum di generasi kedua alias si FC-nya ini. Nah, tim desainer Mazda itu menemukan fakta bahwa pasar di Amerika itu lebih menyukai duo sport car murah Porsche 924 dan 944. Tapi nggak pernah ngedengerin soal Lotus Elan lagi yang jadi inspirasi RX-7 FB gitu ya kan. Nah, fokus pada peningkatan handling dan suspensi, Mazda RX-7 FC itu dapetin beberapa ubahan di kedua sektor. Mulai dari sistem steering yang diubah jadi rack and pinion sampai suspensi belakang yang diubah jadi independen. Nggak cuma itu, Mazda juga perkenalkan Dynamic Tracking Suspension System atau DTSS yang meningkatkan kestabilan di jalan lurus dan karakteristik menikung yang lebih netral. Nah, semua improvement ini tuh emang ngebuat RX-7 FC lebih berat 363 kg dari pendahulunya ya kan. Tapi hal ini diimbangi sama penggunaan mesin rotor ganda baru 13B VDEI atau ya itulah intinya yang menghasilkan 146 horsepower. Turbonya aja maka yang gimana ya, bisa dibilang desain twin scroll yang intinya buat meminimalisir turbo lag gitu ya kan. Ya kalian tahu lah itu yang turbo twin scroll gitu. Nah, meskipun bobotnya jadi lebih berat dan tampak sedikit condong ke kenyamanan pengemudi, nah Mazda RX-7 FG itu dapat respon positif dari pasar dan dunia balap, kecuali di Australia yang mana generasi pertama lebih ringan gitu ya kan. Nah, oleh karena itu Mazda menghadirkan edisi spesial 250 Sport yang punya bobot sama kayak RX-7 FB. Tapi ya tetap ada penyunatan fitur gitu kan, mulai kayak power steering, power window sampai wiper belakang. Di tahun 1988 buat pertama kalinya Mazda ngejual RX-7 convertible. Tapi ya atap terbuka sama si RX-7 tuh bukan gimana ya, bukan pas gitu, yang perpaduan yang pas gitu ya kan. Dan intinya mobil RX-7 convertible ini cuman bertahan sampai akhir produksi generasi FC di tahun 1992. Dan lahirlah The Archer generasi ketiga Mazda RX-7 FD. Diperkenalkan di tahun 1993, Mazda RX-7 FD itu meninggalkan konsep aslinya yang kini berevolusi jadi sebuah sport car mewah. Mesin 13B REW yang sangat legendaris ini ya tentunya kalian semua udah tahu gitu ya kan, suara dred. Nah itu gara-gara mesin rotari 13B REW ini gitu kan. Nah 1300cc twin rotor yang sesuai sama ketentuan pajak di Jepang yang dipertahankan gitu ya kan, tapi nggak sama dimensi mobil yang khususnya lebar gitu ya kan. Nah ubahan desain RX-7 FD ini tuh cukup signifikan dibandingkan dua pendahulunya FB dan FC, dimana kesan mengotak ini berubah jadi aerodinamis dan sugoi tentunya. Nah mesin yang dipakai tuh masih sama kayak generasi keduanya atau si FG,
Tapi ya Mazda itu memperkenalkan sistem sequential turbo yang dimana keduanya itu aktif di putaran mesin yang beda. Turbo pertama mulai beroperasi di putaran mesin 1800 rpm dan menghasilkan turbo boost 10 PSI. Masuk ke putaran atas, kerja turbo pertama diganti turbo kedua yang memberikan boost 8 PSI mulai 4500 rpm. Dan sistem twin turbo ini tuh berjalan sampai sangat halus gitu ya kan, karena tahu sendiri mesin rotor itu kayak gimana, dan menghasilkan penyaluran tenaga dan torsi yang konsisten dari putaran mesin bawah sampai atas. Intinya gimana ya, twin turbonya Rotary RX-7 FD ini tuh gimana ya, bawahnya dapat, atasnya dapat gitu ya kan, kalau tengahnya nggak tahu. Gue belum pernah nyetir coy. Dan tenaga yang dihasilkan juga mengalami lonjakan signifikan, di mana RX-7 FD versi awalnya itu menghasilkan 252 horsepower dan torsi 294 Nm. Dan ini tuh terus meningkat sampai 276 horsepower dan 313 Nm. Itu kalian jangan percaya, itu dari brosur gitu ya kan. Kalau realitanya nggak tahu, belum tentu 276 horsepower, bisa aja lebih gitu ya kan. Nah, pas mobil itu berhenti diproduksi tahun 2002. Nah, berkat desain yang cantik yang dipadukan sama tenaga mesin yang mumpuni dan menghasilkan suara kayak red atau brap itu, Mazda RX-7 FD jadi poster boy dari mobil performa Jepang yang booming di tahun 1990-an, termasuk Toyota Supra MK4, sekalian GTR R33, R34, sampai Honda NSX yang kini dianggap sebagai sport car ikonik Jepang pada tahun 1990-an. Ya emang selama 24 tahun diproduksi antara tahun 1978 sampai 2002, 3 generasi berbeda Mazda RX-7 totalnya diproduksi sebanyak 471.018 unit. Dan itu entah menambah atau belum, gue nggak tahu. Berawal dari sport car murah pesaing Lotus Elan, RX-7 berevolusi jadi salah satu sport car ikonik Jepang yang melegenda, sampai mesin rotarinya yang menghasilkan suara brap. Itulah intinya. Oke coy, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini tambah berkembang. Terima kasih dan selamat bertemu di konten selanjutnya.